Selamat berjumpa kembali. Mari kita lanjutkan dengan pelajaran ekonomi manajerial bagian ke-10. Kita akan membicarakan berbagai bentuk fungsi biaya. Yang pertama adalah total cost. Total cost itu adalah penjumlahan dari total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Ya. Kalau kita ingat pada bentuk fungsi kurva produksi seperti ini, di mana sumbu pendatarnya adalah mesin dan labor, sumbu tegaknya adalah key, maka untuk kurva total variable cost, total variable cost itu adalah bentuknya hampir sama, mirip. Jadi ini hanya kita melihat kesamaan bentuknya atau kemiripan bentuknya saja. Akan tetapinya sumbunya berbeda. Untuk total variable cost, sumbu mendatarnya adalah jumlah rupiahnya dan sumbu tegaknya adalah key-nya. Ya, bentuknya hampir mirip ya, tapi dia berlainan sumbunya. Itu untuk total variable cost. Kemudian kurva variable cost. Kurva variable cost kalau tadi adalah dia di mana sumbu mendatarnya ini adalah rupiahnya. Kemudian kalau ini diputar, jadi sumbu mendatarnya menjadi sumbu tegak, ya, maka dia akan berbentuk seperti ini, ya. Karena rupiah itu atau jarang sekali untuk sumbu mendatar. Biasanya rupiah itu adalah sumbu tegak, ya. Sehingga kurvanya berbentuk seperti ini. Ini adalah kurva variable cost. Nah, karena dalam pembiayaan itu ada fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Maka biaya tetap itu adalah umumnya grafiknya adalah mendatar seperti ini, fixed cost. Nah, untuk menjadi total cost-nya, maka kurva dari variable cost ini kita geser sebesar fixed cost-nya. Jadi kita geser ke atas sebesar fixed cost-nya sehingga menjadi kurva total cost. Jadi ini adalah total cost, ini adalah penjumlahan dari variable cost dengan fixed cost. Oke, itu mengenai kurvanya. Untuk biaya rata-rata, untuk average fixed cost adalah total fixed cost dibagi dengan key. Ya. Jadi kalau misalkan itu fixed cost-nya di sini, kalau dibagi dengan key, maka average fixed cost-nya akan tinggi. Kemudian kalau dibagi dengan key-nya yang di sini, maka average fixed cost-nya akan lebih kecil lagi. Semakin banyak, semakin besar key-nya, maka average fixed cost-nya akan semakin kecil. Sehingga average fixed cost itu fungsinya seperti ini, melengkung seperti ini. Oke, itu ciri khas dari fungsi average fixed cost. Kemudian bagaimana average variable cost? Average variable cost dari total variable cost dibagi dengan key. Tadi kita sudah mempelajari kalau ini kurvanya total fixed cost, total variable cost seperti ini. Jadi kalau dia dibagi dengan key, ini adalah fungsi pangkat 3. Ya, kalau kurva seperti ini fungsi pangkat 3. Kalau dibagi dengan key berarti dia menjadi fungsi pangkat 2. Berarti dia menjadi bentuk parabola. Ya, seperti ini. Jadi average variable cost. Kemudian untuk marginal cost. Untuk marginal cost itu adalah turunan dari total variable cost. Turunan total variable cost kalau kita biasanya ini adalah fungsi pangkat 3. Kalau kita turunkan itu menjadi fungsi pangkat 2. Maka marginal cost itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, fungsi marginal cost dan average variable cost ini akan berpotongan. Nanti kita akan bicarakan mengenai titik potongnya. Nah, bentuk dari marginal cost dan average variable cost itu untuk memudahkan mengingatnya itu merupakan pencerminan dari marginal produk karena labor dengan average produk karena labor. Ya, jadi kalau ini kita bicara tadi di dalam fungsi produksi, ya ini adalah K dan L, kemudian sumbu tegaknya adalah Q, maka bentuk dari marginal labor, marginal produk karena labor itu adalah marginal cost. Kemudian pencerminan dari average produk karena labor
itu adalah pencerminan dari average variable cost. Jadi ini untuk mudah mengingatnya saja. Nah, untuk titik potong antara marginal cost dan average cost itu dapat dijelaskan secara matematik, yaitu bentuk umum dari total cost, itu adalah total cost sama dengan A ditambah B kali Q ditambah C Q kuadrat ditambah D Q pangkat 3. Di mana A itu adalah fixed cost, kemudian B Q plus C Q kuadrat plus D Q pangkat 3 itu adalah total variable cost. Nah, untuk menghitung average variable cost, berarti total variable cost ini kita bagi dengan Q, sehingga dia menjadi B plus CQ plus DQ kuadrat. Nah, kita cari titik minimum untuk average variable cost. Berarti kita turunkan turunan pertama dari average variable cost, yaitu D, D average variable cost per DQ. Berarti kita turunkan ini 0, kemudian ini menjadi C plus 2 DQ sama dengan 0. Sehingga C sama dengan 2 DQ. Ya. Atau Q sama dengan minus C per 2D. Ya, kita bentuk persamaan ini dalam Q karena untuk menunjukkan posisinya di sumbu mendatar, yaitu adalah sumbu Q. Ya. Itu untuk titik minimum dari average variable cost, yaitu minus C dibagi dengan 2D. Kemudian untuk membuktikannya itu adalah titik minimum, maka turunan kedua dari average variable cost terhadap Q itu berarti ini adalah yang ini ya kita turunkan lagi ya. Kita turunkan lagi ini menjadi sama dengan 2D. Karena dia lebih besar dari 0, sehingga Q sama dengan C per 2D adalah titik minimum ya dari kurva average variable cost. Kemudian marginal cost. Marginal cost itu adalah turunan dari total cost yang kita turunkan terhadap Q, yaitu kita turunkan berarti menjadi B plus 2CQ ditambah 3DQ kuadrat. Ya. Jadi ini tadi rumusnya ini adalah rumus total variable cost-nya ini kalau kita turunkan menjadi ini B plus 2CQ plus 3DQ kuadrat ya. Kemudian ini marginal cost ini kemudian kita turunkan lagi. Turunan keduanya adalah menjadi 2C plus ini duanya maju ke depan menjadi 6 dq. Jadi 2C plus 6 dq sama dengan 0. Atau 2C sama dengan minus 6 dq sama dengan atau menjadi Q sama dengan 2C per 6 dq atau sama dengan C per 2D. C per 2D ya. Nah, untuk mengetahui ini adalah titik maksimum atau titik minimum, ini kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi yang 2C plus 6DQ menjadi 6D. Karena 6D ini adalah positif, berarti Q sama dengan minus C per 2D adalah titik minimum. Oke, berarti kita sudah tahu bahwasanya untuk fungsi average variable cost itu ada titik minimum dan untuk marginal cost juga ada titik minimum ya. Oke. Kemudian kita mencari titik potong antara marginal cost dengan kurva average variable cost, yaitu di mana marginal cost itu adalah fungsinya ini B plus 2CQ ditambah 3D Q kuadrat sama dengan B plus CQ ditambah dengan D Q kuadrat ya. Nah, ini B-nya kita hilang ya. Kemudian CQ ini pindah ke sini menjadi CQ ya. Kemudian ini 3D pindah ke sini menjadi 2DQ kuadrat. Nah, kemudian ini Q-nya kita bagi dengan Q menjadi C sama dengan minus 2DQ. Berarti Q sama dengan minus C per 2D. Ya, nah, kalau kita lihat di sini titik potongnya, titik potong itu adalah C per 2D itu sama dengan adalah titik minimum dari kurva
dari titik minim dari kurva average variable cost ya. Ya, titik minim dari kurva average variable cost ya. Jadi perpotongan antara marginal cost dengan average cost itu adalah titik terendah dari kurva average variable cost ya. Jadi ini gambarnya sebenarnya sini begini kurvanya ya, berarti ini adalah titik terendah dari average variable cost. Dan titik terendah ini adalah minus C per 2D, itu adalah titik terendah dari average variable cost dan titik potong antara marginal cost dengan average variable cost. Kemudian sedangkan titik terendah dari marginal cost itu adalah minus D minus C dibagi dengan 2D. Ya, C minus 2D kan angkanya lebih kecil dari minus C dibagi dengan minus C bagi 3D itu angkanya kan lebih kecil dari minus C dibagi dengan 2D. Jadi dia ada di sebelah kiri ya. Nah, demikianlah cara pembuktian bahwasannya titik potong antara marginal cost dengan average variable cost adalah di titik terendah dari average variable cost. Ya. Demikian penjelasan dari kurva biaya dan biaya-biaya pada produksi, yaitu fixed cost dan variable cost dengan turunan dari average variable cost dan average fixed cost dan marginal cost. Semoga penjelasan ini bermanfaat.